Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kenalkan namaku Iksanuddin dan nama panggilanku Iksan. Aku terlahir dalam keluarga yang sangat sederhana. Bapakku seorang tukang kayu dan ibuku pedagang. Kami 5 bersaudara dan aku anak kelima, anak bungsu. Katanya sih anak manja, tapi memang seperti itu sih. Aku selalu dimanja oleh kakak-kakakku. Apalagi hanya aku anak laki-laki di dalam keluarga. Dan kakakku perempuan semua. Tapi bukan itu yang aku ceritakan. Aku akan bercerita tentang kisah hidupku, keadaanku, sampai dengan saat ini. Sahabat, ketika waktu itu bapakku telah lama mendambakan kelahiran seorang anak laki-laki di dalam keluarga. Dan lahirlah aku. Bapakku sangat senang luar biasa ketika mengetahui anak kelima anaknya laki-laki. Dan ibuku juga sangat senang. Di dalam keluarga waktu itu sangat gembira bahagia atas kelahiran seorang bayi laki-laki. Sampai dengan paman-pamanku, mereka ikut bangga. Akhirnya bapakku telah memiliki juga seorang anak laki-laki. Tetapi 4 hari kemudian setelah kelahiranku, keadaan sangat berubah. Yang tadinya bahagia dan akhirnya diselimuti dengan kesedihan. Ada apa, sahabat? Ketika waktu itu, di usiaku yang ke-4 hari, ibuku memandikan aku. Dan ibuku kaget melihatku. Ada apa dengan aku? Ibuku melihat mataku bengkak dan berwarna merah. Ada apa dengan mata anakku? Ibuku memanggil nenekku. Nenekku melihatku. Nenekku bilang, mungkin anak ini akan memiliki kekurangan. Kata ibuku, kenapa dengan anak ini? Nenekku bilang, mungkin anak ini buta. Waktu itu mereka belum tahu kalau buta itu disebut tunanetra. Waktu itu bapakku sedang tidak ada di rumah, dia lagi kerja pada waktu itu. Akhirnya ibuku menangis. Kakak-kakakku ikut bersedih. Suasana di dalam rumah waktu itu sangat berubah. Yang tadinya dihiasi dengan suasana kebahagiaan berubah jadi suasana duka. Semuanya pada menangis waktu itu mengetahui keadaanku. Ketika bapakku pulang dari kerja, ibuku sedang duduk-duduk di depan rumah, di tangga. Rumah kami waktu itu masih rumah panggung. Bapakku melihat ibuku. Ada apa? Kenapa
engkau menangis?" Kata bapakku. Kata ibuku, "Lihatlah keadaan anakmu." Bapakku bilang, "Ada apa dengan anak kita? Lihat aja sendiri." Bapakku langsung bergegas masuk ke dalam rumah tanpa menyimpan barang yang ditentengnya. Kata ibuku, bapakku membawa sebuah kantung di tangannya. Tapi ibuku tidak bercerita apa isi kantung itu. Bapakku langsung bergegas menuju ke kamar di mana aku dibaringkan oleh ibuku. Seketika itu bapakku langsung melihatku dan bapakku terkaget. Seperti halnya ibuku melihat mataku bengkak merah. Bapakku langsung lemas dan pegangannya terlepas dari tangannya. Kata bapakku, "Ada apa dengan anakku?" Bapakku sadar melihat keadaanku. Anakku buta. Bapakku langsung keluar dari kamarku, langsung menuju ke ruang tamu di mana ibuku sedang duduk. Anak kita buta. Aku tidak bisa membayangkan pada waktu itu betapa kecewanya bapakku, betapa terpukulnya bapakku. Seorang anak laki-laki yang sudah lama diidamkan ternyata memiliki kekurangan. Suasana di dalam rumah berubah menjadi suasana duka. Siang dan malam ibuku terus menangis, memikirkan kehidupan aku ke depannya seperti apa. Tapi untungnya kedua orang tuaku memiliki hati yang sangat baik. Dan mereka tetap menerima aku apa adanya. Mereka tetap merawatku sampai aku dewasa, sampai dengan saat ini. Di umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ternyata aku masih memiliki sisa penglihatan. Dan aku masih ingat pada waktu itu. Penglihatanku pada waktu itu masih sangat terang. Seperti anak-anak pada umumnya, bermain, main bola. Semua permainan anak-anak yang ada di lingkungan rumahku, aku ikut juga bermain. Dan aku punya banyak teman waktu itu. Bahkan aku bersekolah di sekolah umum, kelas 1 sampai kelas 3. Karena waktu itu aku masih melihat, masih ada sisa penglihatan. Ibuku berharap tidak apa-apa, kata ibuku. Bapakku pun berkata begitu. Semua orang-orang dalam rumah berkata begitu, tidak apa-apa. Dia masih punya sisa penglihatan. Artinya dia masih punya harapan. Tetapi lambat laun keadaanku berubah. Penglihatanku menurun. Dan ketika kelas 4 SD, penglihatanku menurun drastis. Sehingga aku tidak bisa meneruskan untuk bersekolah di sekolah umum. Aku harus putus sekolah karena aku tidak bisa melihat lagi tulisan di papan tulis. Bahkan tulisan di buku pun aku sudah tidak bisa lihat lagi. Aku sudah tidak bisa menulis lagi. Dan akhirnya aku putus sekolah selama 3 bulan. Aku tidak tahu
waktu itu di pikiran bapakku, dia berpikirnya tentang aku, apa aku tidak tahu apa yang ada di pikiran bapakku. Tapi ibuku mencarikan jalan agar aku bisa bersekolah. Dia mendengar pada teman dia berjualan. Kebetulan temannya itu di samping rumahnya ada SLB, sekolah luar biasa. Pada waktu itu aku juga tidak tahu apakah aku harus bersekolah atau gimana. Pokoknya aku tidak tahu ke depannya aku seperti apa. Dan aku waktu itu sempat frustasi. Tapi ketika ibuku menemukan sekolah di mana di tempat aku harus bersekolah, muncullah secercah harapan. Meskipun dengan keadaanku seperti ini, aku masih bisa bersekolah. Ya, akhirnya aku sekolah di SLB pada waktu itu. Alhamdulillah, aku belajar huruf Braille. SMP aku belajar komputer bicara. SMA sampai dengan aku kuliah, sahabat. Orang tuaku sangat bangga kepada aku. Mereka tidak menyangka kalau aku bisa kuliah. Dan pada waktu itu aku sering ikut lomba, sering keluar daerah, berangkat, sering mengikuti lomba di tingkat nasional. Akhirnya bapakku bangga kepada aku. Keadaan di dalam rumah berubah. Kebahagiaan yang dulunya hilang, kini muncul kembali dengan mereka melihat semangat hidupku untuk mengejar cita-cita. Rumahku di Sulawesi. Setelah SMA, aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Bandung. Ibuku waktu itu menangis, melarangku, tapi aku ingin menunjukkan kepada semua keluargaku, bahkan kepada dunia, kalau aku itu bisa. Dan akhirnya pada waktu itu aku merantau ke Bandung, sahabat, kampungku di Sulawesi. Dan akhirnya aku merantau ke Jawa untuk melanjutkan studiku di Bandung, diantar oleh kakakku. Ibuku melarangku pada waktu itu. Katanya, kalau kamu bisa kuliah di Kendari, kamu kuliah di Kendari saja. Tapi waktu itu aku tidak mau. Aku ingin kuliah di Jawa. Aku ingin kuliah jauh. Aku harus bisa, aku harus menunjukkan kepada orang-orang kalau aku itu bisa. Dan pada akhirnya aku sangat didukung oleh kakak-kakakku. Aku diantar oleh kakakku yang nomor 4, diantarku untuk kuliah ke Bandung. Karena besarnya dukungan dari kakak-kakakku, akhirnya ibuku mengizinkanku untuk kuliah ke Bandung. Ya, dan akhirnya aku melanjutkan pendidikan di Bandung, di sebuah universitas swasta, dan aku mengambil jurusan keguruan. Dan alhamdulillah, saat ini aku telah selesai skripsi. Aku tinggal menunggu yudisium, dan aku akan mendapatkan gelar sarjana. Betapa bangganya orang tuaku terhadapku.
Alhamdulillah aku bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa aku bisa. Pada teman-teman yang mendengar cerita ini, mudah-mudahan ini dijadikan sebuah motivasi bahwasanya kekurangan itu bukanlah sebagai penghalang untuk kita mewujudkan apa yang telah menjadi impian kita. Tanamkan semangat di dalam jiwa kita, karena semangatlah yang akan mengobrak-abrik sebuah rintangan, suatu rintangan yang menghalangi kita. Inilah kisahku sahabat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.